Apalagi pemimpin yang didukung oleh gerombolan intoleran yang suka menggunakan politik agama dan identitas. Bahkan tidak segan mengancam orang lain dengan ayat dan juga mayat, surga dan juga neraka. Negara ini sungguh besar. Dan kalau dikuasai oleh kelompok ini, maka negara ini dalam bahaya besar. Kita lihat, sekarang saja mereka melunjak dan petantang petenteng. Saya yakin Golkar akan dengan teliti, tidak sembrono dalam mendeklarasikan calon presiden dan wakil presiden. Dan saya juga meyakini bahwa yang akan dipilih ini adalah tokoh-tokoh yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, sebelum menonton video ini, silakan klik tombol subscribe bagi yang belum. Dan bagi teman-teman yang sudah, silakan klik like, komen, dan juga share videonya. Terima kasih. Salam Pancasila. Baik, teman-teman mungkin sudah menonton video di mana Bapak Presiden Jokowi hadir dalam ulang tahun Partai Golkar. Ya, di mana pada video itu kita melihat ada satu pemimpin partai yang tentunya menurut pandangan kita bahwa partai ini sudah tidak lagi menjadi partai pendukung pemerintah. Ya, teman-teman pasti tahulah partai mana yang saya maksudkan. Tetapi nampak momen ketika itu bahwa pemimpin partai ini nampak ingin sekali memeluk Bapak Jokowi. Bahkan di media sosial ada banyak yang share video di mana pemimpin partai ini terlihat berusaha memeluk Bapak Jokowi, tapi kemudian ditepis oleh Bapak Jokowi, teman-teman. Ya, video utuhnya saya belum dapat sih, hanya berupa potongan saja. Tapi sekilas memang ada kesan bahwa Jokowi tidak mau dipeluk. Entah saya yang salah memaknai ini atau tidak, tapi banyak yang berpikiran sama dengan saya. Seolah ada sebuah kode dari Bapak Jokowi bahwa partai ini, ya saya sebutkan saja ya, bahwa Nasdem ini sudah memilih berseberangan demi mengusung Anies tentunya. Jadi ada baiknya jaga jarak saja deh. Itu lebih baik. Ya, kalau kita berbicara soal sikap kenegarawan, jangan lemparkan ke Bapak Jokowi. Tanyalah Nasdem, kenapa memilih banting setir? Sekarang malah terlihat seperti duri di dalam daging. Nah, kode berikutnya adalah sebuah pesan kepada Partai Golkar, teman-teman. Ya, saat itu ketika berpidato, Bapak Jokowi mewanti-wanti kepada Partai Golkar ini agar tidak sembrono dalam mendeklarasikan calon presiden untuk Pilpres 2024. Sebab Indonesia ini negara yang besar. Ya, di dalam pidato itu Bapak Jokowi meyakini bahwa Partai Golkar tidak akan sembrono dalam mendeklarasikan calon presiden yang akan maju di Pilpres 2024 mendatang. Ya, apalagi Partai Golkar sendiri adalah partai yang sudah sangat matang dan mempunyai pengalaman malang melintang selama 58 tahun partai ini berdiri, teman-teman. Golkar juga tentunya sudah banyak makan asam garam perpolitikan di Indonesia. Bapak Jokowi juga mengingatkan agar penentuan capres dan cawapres harus melalui pertimbangan yang matang. Semua aspek harus dipikirkan secara detail. Saya yakin Golkar tidak sembrono dalam mendeklarasikan calon presiden dan wakil presiden. Saya kira pernyataan dari Bapak Jokowi ini, teman-teman,
nampak terdengar seperti sebuah sentilan telak kepada Nasdem, di mana Bapak Jokowi meminta untuk jangan terburu-buru mendeklarasikan capres. Tapi Nasdem dengan segala niatnya, dengan cepat mengusung Anies sebagai capres. Ada kepentingan mendesak yang tentunya membuat Nasdem ini cepat-cepat mengusung Anies. Ya, kalau saya sebagai orang awam melihat ini, teman-teman, ini adalah sebuah tanda nafsu politik yang sangat besar. Saking tidak tahannya, etika pun ditabrak oleh mereka. Dan ini sangat mirip dengan Anies yang suka menabrak aturan demi memuaskan manuver politiknya. Ya, dari sini saja sudah terdengar jelas kalau Bapak Jokowi tidak terlalu setuju dengan langkah yang dilakukan oleh Nasdem saat ini. Apalagi sejak mengusung Anies, Nasdem menjadi ugal-ugalan. Tentunya lewat siapa? Zulfan Lindan. Dia membabi buta menyentil pihak lain, sembarangan membuat statement, dan membuat perdebatan sengit, hingga akhirnya ditindak tegas untuk sementara. Ya, kalau dalam bahasa frontal versi saya, teman-teman, pilih capres itu waktu masih banyak dan bahkan panjang. Apalagi buru-buru pilih capres yang tidak bisa kerja, tapi cuman bisa jago mengolah kata-kata. Negara ini bukan seperti bisnis kecil atau UMKM yang bisa dipimpin oleh siapa saja. Indonesia adalah negara besar dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia. Tentunya butuh pemimpin yang mumpuni, bukan pemimpin yang asal-asalan jualan janji manis dan kata-kata indah. Apalagi yang di belakangnya adalah elit-elit yang dari wajahnya sudah tidak sabar untuk berjaya. Apalagi pemimpin yang didukung oleh gerombolan intoleran yang suka menggunakan politik agama dan identitas, bahkan tidak segan mengancam orang lain dengan ayat dan juga mayat, surga dan juga neraka. Negara ini sungguh besar. Dan kalau dikuasai oleh kelompok ini, maka negara ini dalam bahaya besar, teman-teman. Kita lihat, sekarang saja mereka ngelunjak dan petantang petenteng. Saya tidak bisa membayangkan kalau mereka yang berkuasa, teman-teman. Mau jadi apa negeri ini? Warisan seperti apa yang akan diberikan kepada generasi berikutnya? Ya, Bapak Jokowi diyakini akan memberikan rekomendasi mengenai siapa calon yang akan menjadi penerusnya nanti. Tentunya beliau tidak akan buru-buru. Tidak dalam waktu dekat. Bapak Jokowi menurut saya akan tetap menjadi tokoh sentral meski tidak lagi ikut pilpres. Kita sebagai para pendukungnya siap menunggu saja. Kemana arah Bapak Jokowi pergi, di situ kita akan ikut. Dan yang jelas bukan Nasdem, apalagi Anies. Mereka ini sudah menjadi antitesisnya Bapak Jokowi. Ya, ini seperti air dan minyak. Bisa menempel tapi tidak bisa bersatu. Nasdem memilih jalan yang berbahaya. Syukur-syukur tidak jatuh ya. Jangan sampai terjatuh. Nasdem jatuh sendiri, tidak ada yang menolong. Bahkan Nasdem berpotensi dikucilkan seperti PKS jika nekat memainkan politik yang ugal-ugalan. Bapak Jokowi tentunya menunjukkan atau memberikan sinyal kepada Surya Paloh dan juga kode keras kepada Golkar. Bapak Jokowi tampaknya serius, teman-teman. Beliau tidak main-main dengan statement yang dia ungkapkan itu. Negara ini bukan negara seupil. Salah urus apalagi kalau pemimpin yang tidak becus, bisa bubar negara ini. Baik teman-teman, saya kira sampai di sini video saya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini. Dan juga terima kasih saya ucapkan bagi teman-teman yang masih tetap setia menonton channel ini. Jika dirasa video ini sangat bermanfaat, silahkan di-share sebanyak-banyaknya. Terima kasih.